Antara khauf, rasa takut, dan raja, harapan. Ustadz Fadli Google, S.A. Antara khauf, rasa takut, dan raja, harapan. Antara khauf, rasa takut, dan raja, harapan. Para pembaca bimbingan Islam.com yang memiliki akhlak mulia berikut kami sajikan pembahasan tentang antara khauf, rasa takut, dan raja, harapan. Selamat membaca. Pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara menyeimbangkan antara khauf dan roja, takut dan berharap, di satu sisi takut bahwa takut kecewa atas harapan, doa belum terkabul. Di satu sisi berdoa itu harus yakin atas dikabulkannya doa dengan penuh harapan menyerahkan diri segala urusan hanya kepada Allah, tapi, ketika keyakinan dan harapan itu besar, tapi ternyata kenyataan jauh dari harapan. Ditanyakan oleh sahabat bias melalui grup WA. Jawaban. Cara menyeimbangkan antara khauf, takut, dan roja, harapan. Perhatian, untuk masalah doa yang tidak terkabul, bagi kacamata seorang mukmin, ia yakin bahwa apa yang Allah Ta'ala tetapkan baginya adalah yang terbaik baginya. Jadi memang pengabulan doa itu adalah hak Allah yang maha adil lagi maha bijaksana, bukan semau seorang hamba, pokoknya doa ini harus dikabulkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membahas masalah bagaimana menyeimbangkan antara khauf dan roja, dengan beberapa perincian, beliau berkata. Para ulama berbeda pendapat mengenai manakah yang lebih didahulukan didominasikan, apakah rasa harap atau rasa takut kepada Allah, ada beberapa pendapat. Tanpa mengharap surga, Imam Ahmad rahimahullah berkata, hendaknya khauf rasa takut dan raja berharap itu sama, tidak boleh mendominasi rasa takut dan tidak boleh mendominasi rasa berharap. Beliau juga berkata, apabila salah satu dari keduanya mendominasi, orang tersebut akan celaka. Karena ketika rasa berharap kepada Allah lebih besar, seseorang akan merasa aman dari makar azab Allah, dan jika rasa takut lebih besar maka ia akan putus asa dari rahmat Allah. Sebagian ulama mengatakan, hendaknya rasa berharap lebih mendominasi ketika melakukan ketaatan dan rasa takut lebih mendominasi ketika ingin melakukan maksiat. Karena ketika melakukan ketaatan akan menuntut adanya husnuzan kepada Allah, sehingga hendaknya rasa harap lebih besar yaitu ia mengharapkan amalannya diterima. Adapun dalam maksiat, hendaknya rasa takut lebih besar agar ia tidak terjerumus dalam maksiat. Sebagian ulama yang lain mengatakan, hendaknya orang yang sehat lebih dominasi rasa takut, sedangkan orang yang sakit lebih dominasi rasa harap. Karena orang yang sehat ketika ia mengedepankan rasa takut maka ia akan terhindar dari maksiat, sedangkan orang yang sakit ketika ia mengedepankan rasa harap maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Menurutku, Syekh Al-Utsaimin, yang tepat dalam masalah ini adalah jawabannya berbeda tergantung keadaannya. 1. Apabila seseorang khawatir ketika rasa takut kepada Allah mendominasi sampai membuat ia putus asa dari rahmat Allah, maka wajib baginya untuk menyeimbangkan rasa takut itu dengan rasa harap kepada Allah. 2. Apabila seseorang khawatir ketika rasa berharap kepada Allah mendominasi sampai membuat ia merasa aman dari makar Allah, maka wajib baginya untuk menyeimbangkan rasa harap itu dengan rasa takut kepada Allah. Seseorang itu pada hakikat adalah dokter bagi dirinya sendiri, apabila hatinya sehat. Adapun orang yang hatinya mati, maka ia tidak akan berusaha mengobati hatinya, tidak akan menimbang-nimbang hatinya ada pada kondisi apa sekarang, dan ia tidak akan memperhatikan perkara ini. Lihat Majmu, Fatawa wa Rasail Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 1/100-101. Dijawab dengan ringkas oleh Ustadz Fadli Google S.A. Kamis, 18 Syawal 1443 tanggal 19 Mei tahun 2022 Masehi. Ustadz Fadli Google S.A. Beliau adalah alumni STDI Imam Syafi'i Jember, Ilmu Hadits Dewan Konsultasi Bimbingan Islam. Untuk melihat artikel lengkap dari Ustadz Fadli Google. Beliau adalah alumni S1 STDI Imam Syafi'i Jember Ilmu Hadits tahun 2012 sampai tahun 2016 bidang khusus keilmuan yang pernah diikuti beliau adalah takhasus ilmi di PP Al-Furqon Gresik Jawa Timur, beliau juga pernah mengikuti pengabdian santri selama 1 tahun di kantor utama ICBB Yogyakarta, sebagai guru praktek tingkat SMP dan SMA, selain itu beliau juga aktif dalam kegiatan dakwah dan sosial dakwah masyarakat kajian kitab kajian tematik offline dan khotib Jumat. Tentang bimbingan Islam. Bimbingan Islam memiliki visi menjadi media belajar Islam online dan komunitas Muslim terbesar di Indonesia. Dengan mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada syariatnya, dan melarang semua yang menyelisihinya, baik yang berupa akidah, perbuatan, perkataan maupun akhlak.